Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini, ya, Anda akan mendapatkan informasi tentang tips sukses, ya, belajar di perguruan tinggi, di kampus, universitas, di akademi, khususnya terkait dengan penelitian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang 3 hal, ya. 3 hal yang harus ada dalam pendahuluan. Apa itu? Ya, ini adalah hal-hal terkait dengan kamu melakukan penelitian. Melakukan penelitian kan macam-macam tuh ya. Nah, tetapi kalau tanpa 3 hal ini di pendahuluan kamu, waduh rasanya susah deh peneliti, penguji, pembimbing akan melihat, "Ini proposal kamu kok jelek banget," gitu ya. Nah, apakah mau ya? Apakah kamu mau gitu ya kalau proposal kamu dikatakan jelek? Kalau proposalnya dikatakan jelek, jadi ya nggak bisa maju. Ya apalagi mau di-ACC, berarti harus diperbaiki lagi perbaiki lagi. Nah, kali ini ya saya akan membantu kamu ya, membantu kalian untuk ya membuat proposal kamu itu lebih lancar dan lebih cepat di ACC. Gimana itu? Langsung saja ya. Apa itu 3 hal yang harus ada dalam proposal atau dalam bagian pendahuluan dalam proposal? Biasanya di bab 1. Yang pertama adalah penelitian itu tentang apa? Aspek what-nya, apa ya, apanya itu harus ada. Biasanya ada di paragraf pertama dari sebuah proposal. Di situ ditulis misalnya, penelitian ini membahas tentang nah, tentangnya bla bla blanya silahkan kamu isi sendiri, sesuai dengan topik penelitian kamu dan bidang kajian kamu. Kalau tanpa apa, ya, tanpa mengatakan membahas tentang apa ini, ya, maka proposal kamu nggak akan kemana mana. Kalau ditanya, "Ini tentang apa sih?" Kamu nggak bisa jawab. Nah, coba pastikan itu ada di bab 1 tentu ya, di paragraf pertama, kalau perlu kalimat pertama yang paling awal. Jadi aspek what-nya. Nah, yang kedua yang menurut saya juga nggak kalah pentingnya atau bahkan terpenting adalah aspek why-nya, yaitu tentang mengapa penelitian ini penting dilakukan. Seringkali mahasiswa gagal menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing maupun penguji, "Apa sih yang menyebabkan kamu meneliti topik ini?" Nggak ngerti, ya. "Kenapa sih topik penelitian ini penting?" Nggak ngerti. Wah, gimana? Nah, ini kamu harus cari ya, di proposal kamu bagian ini. Nah, gimana caranya? Ya, salah satunya kamu bisa melihat dari aspek-aspek baik sifatnya praktis, keseharian sesuai dengan fenomena-fenomena lapangan di dunia nyata, baik itu di lingkungan kamu, di masyarakat, apakah di, perusahaan atau bahkan di negara gitu ya. Apa yang jadi masalah apa gitu kira-kira gitu ya. Sehingga di situ kamu mengatakan bahwa penelitian ini memecahkan persoalan. Nah, misalnya gitu, atau mengidentifikasi persoalan. Atau kemudian mengevaluasi persoalan. Nah, tergantung nanti tujuannya kan. Nah, hal yang berikutnya bisa kamu jawab dengan kamu menjawab atau mencari research gap-nya dari literatur. Nah, di sini dicari dari literaturnya apakah penelitian ini dilakukan karena untuk menjawab inkonsistensi, apakah untuk menjawab menjembatani karena adanya gap ya, kamu jembatani, atau kamu simpel hanya ingin menambah sedikit ya dari teori ini atau dari konsep ini gitu ya. Jadi silakan kamu harus bisa mencari jawaban dari aspek why-nya. Tanpa why-nya, ngapain ini penelitian dilakukan ya? Karena tidak semua perlu melakukan penelitian gitu atau tidak perlu semua diteliti gitu kan. Nah ini ya coba sekarang kamu yang ada di situ yang lagi nonton video ini, kamu lihat proposal kamu ada aspek why-nya nggak? Bisa nggak saya jawab cepet kalau ditanya tentang, "Apa sih sebabnya atau kenapa kamu meneliti topik ini?" Nah kalau bisa kamu bisa jawab, nah berarti udah bagus nih ya. Nah sekarang apa hal yang berikutnya? Hal yang ketiga adalah tentang bagaimana melakukan penelitian ini. Di dalam pendahuluan tentang cara melakukan penelitian itu penting ya, aspek how-nya itu penting ya. Tapi ingat bahwa aspek how ini atau metode penelitian ini itu biasanya diperoleh dari permasalahan penelitian yang jelas dulu, kemudian pertanyaan penelitiannya sudah diidentifikasi dengan jelas, lalu untuk menjawab pertanyaan penelitian itu dengan metode penelitian apa. Nah ya kan,
baru kualitatif kah atau kuantitatif, di masing-masing pun macam-macam ya cara-caranya. Nah ini ya, kalau kamu tidak bisa menyampaikan how-nya, waduh, gawat juga, karena ini adalah penelitian ilmiah. Bedanya dengan hanya semacam opini-opini, pandangan-pandangan, atau cerita-cerita fiksi misalnya, itu karena penelitian itu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Ada tahapan-tahapannya, ya ada metode penelitiannya, ada cara-caranya. Nah, ini adalah 3 hal ya, yang harus ada di dalam sebuah pendahuluan, sebuah proposal. Dan kamu kalau ada 3 hal ini teridentifikasi dengan jelas, kamu terjelaskan dengan baik, aspek what-nya apa ya, aspek why-nya mengapa atau kenapa, dan aspek how-nya ada ya, singkat dalam pendahuluan, insya Allah lah kamu bisa mudah, cepat di-ACC. Demikian, terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kamu lihat ini banyak value-nya atau ada value-nya, "Wah, masalah gue jadi cepet nih, wah itu jawabannya dari Prof. Tirta tadi." Ya misalnya silahkan kamu like ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum juga ayo dong subscribe ya. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain di channel ini banyak sekali tentang penelitian, tentang presentasi baik dari aspek S1, S2 maupun S3. Ya, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.